Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Putri Utami Lubis, NIM 1905199, ingin menjawab pertanyaan UAS Hukum Jaminan dari Bapak Arif Rahman SHM. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal dalam Undang-Undang Perlindungan Agraria? Asas pemisahan vertikal adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Asas pemisahan horizontal adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Artinya, asas pemisahan horizontal ini merupakan kebalikan dari asas pelekatan yang mengatakan bahwa bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contohnya. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa merupakan suatu hak yang didahulukan, yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Hak privilege bisa kita lihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Contohnya mengenai kemampuan orang yang berbadan sehat memiliki keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan orang yang cacat, yang berdampak pada kehidupan mereka. Mereka yang tidak mengalami disabilitas memiliki hak istimewa atas penyandang disabilitas. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan disertakan dengan contoh. Perjanjian pinjaman meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Contohnya, seseorang yang meminjam sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia harus membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatkan berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contohnya, Aryo membeli kendaraan dan membayar penjual menggunakan dana dari bank. Jika Aryo tidak membayar kembali pinjaman, bank berhak mengambil kendaraan dan menjualnya untuk membayar kembali pinjaman. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antar pemberi fidusia dan penerima fidusia bahwa suatu benda tertentu akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berupa hutang atas pembayaran sejumlah uang ataupun kewajiban lainnya. Yang penting atas kewajiban prestasi tersebut nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang. Contohnya seperti dalam proses jual beli motor secara kredit, apabila seseorang membeli motor secara kredit, maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Jadi dengan demikian motor tersebut menjadi milik pemberi kredit walaupun registrasi hak miliknya. Dalam hal lain ini disebut juga dengan BPKB yang di atas namakan si pembeli. Perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian asesorir dari perjanjian uang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hukuman hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluannya. Contohnya, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Soal keempat, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perseorangan. Macam-macam bank garansi: yang pertama big bond atau tender bond, yang kedua performance bond, yang ketiga advance payment bond,
Yang keempat, retention bond, dan kelima, purchasing bond. Yang keenam, payment bond, dan ketujuh, custom bond. Perbedaannya, jaminan perorangan adalah sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut mortgage, sedangkan bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut? Jelaskan dengan contoh. Resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas bank yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai bangunan dapat dibebani hak jaminan atas resi gudang sebagai jaminan kebendaan. Contoh resi gudang, misalnya dalam peminjaman uang di bank yang terbilang perlu waktu. Dalam praktik bisnis, kita sebut saja namanya Ali. Ali mencari cara alternatif yang lebih cepat dalam memperoleh dana segar untuk membiayai bisnisnya. Katakanlah ia berniat pergi ke bank tetapi lebih memilih menghubungi rekan bisnisnya bernama Chandra. Namun Chandra tidak bersedia meminjamkan uangnya. Ali lalu mengatakan ia punya simpanan sekian ton beras di gudang PT Gudang Sejati. Untuk itu diperlihatkanlah resi gudang di tangannya. Chandra bersedia menerima pengalihan resi gudang yang tadi. Sebagai imbalannya tertentu, Chandra memberikan uang dengan nilai tertentu yang disepakati. Proses peralihan ini adalah bentuk jual beli resi gudang. Dalam hal ini, Ali dan Chandra tidak perlu harus memindahkan beras dari PT Gudang Sejati ke gudang milik orang lain. Beras tetap disimpan di gudang yang sama. Ali cukup mengalihkan dokumen berupa resi gudang itu kepada Chandra. Jadi Chandra sekarang adalah pemegang resi gudang yang baru karena mendapatkan pengalihan dari Ali. Proses terjadi resi gudang dalam kasus tersebut adalah apabila Ali dan Chandra setuju dengan pengalihan ini, maka mereka memprosesnya dengan cara yang pertama, penandatanganan akta otentik berupa akta kesi atau endorsement dari pihak pengalih dalam hal resi gudang atas pemerintah. Tata cara penyerahan ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 613 KUH Perdata. Dalam konteks terjadinya peralihan di atas, maka tertentu pusat registrasi harus mengetahuinya. Untuk itu, kewajiban Ali untuk melaporkannya. Pusat registrasi akan memverifikasi apakah Chandra masih berhak untuk mengalihkan. Batas waktunya juga dilihat apakah masih ada kurun waktu minimal 5 hari sebelum jatuh tempo. Juga status resi gudang itu sedang tidak dijamin. Soal ke-6, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawab kesimpulan dari hal tersebut. Jawabnya, identifikasinya perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian fidusia dalam praktek. Kesimpulan, pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia, maka asas publisitas terpenuhi. Ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutang dari debitur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia ialah masih banyaknya ditemukan dalam praktek di dunia usaha benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris yang tidak terus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia atau hanya dibuat berdasarkan akta di bawah tangan sehingga akibatnya eksekutorial dari akta tersebut hilang dan kreditur tidak mendapatkan hak preferennya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.